untuk saling melengkapi. Kita bersatu untuk misi satu hati. Kita diutus untuk sebarkan. Selamat siang Bu Siska. Selamat siang Bu Tri. Bagaimana kabar hari ini Bu Siska? Kabar baik Bu Tri. Oh iya. Anak-anak di kelas bagaimana keadaannya? Anak-anak hari ini masuk semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan juga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar Bu Tri. Oh iya, syukurlah ya. Cuma Jadi saya gimana nih? sedikit, cuma saya sedikit ada kendala nih Bu Tri di dalam kelas saya. Menyangkut ya, siswa gimana? saya yang ada di kelas Bu Tri. Iya, gimana? Kalau boleh diceritakan, saya siap mendengarkan. Apa permasalahannya yang ada di kelas Ibu? Jika bisa bercerita atau sharing, siapa tahu kita dapat mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Ya. Silakan. Ya. Begini Bu Tri. Ya. Terima kasih Bu Tri, saya memiliki seorang anak yang sebenarnya anak ini termasuk anak yang pintar di kelas. Namun kendalanya, permasalahannya adalah anak ini sangat pasif di dalam kelas Bu Tri. Saat diskusi, dia cenderung pendiam dan kurang berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, dalam bergaul dan saat beristirahat pun sering menyendiri dan memiliki sedikit teman anak ini, Bu. Tapi dalam menerima pembelajaran sangat baik dan termasuk anak yang pintar. Iya loh. Lalu? Tapi anak ini, Bu Tri, sangat pendiam sekali, Bu Tri. Sangat pasif, sehingga saya agak kesulitan saat berkomunikasi dengan dia. Jika saya bertanya, ya dia hanya menjawab secara singkat saja, seperti itu, Bu. Oh, gitu. Baik, Bu Siska. Apakah Ibu pernah bertanya, misalnya dengan guru mata pelajaran yang lain yang mengajar di kelas Ibu? Apakah dengan guru mata pelajaran yang lain, siswa ini juga berperilaku pasif, seperti yang terjadi ketika belajar bersama Ibu di kelas? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya juga pernah bertanya, Bu Tri, dengan guru lain, bagaimana siswa tersebut jika belajar dengan guru lain. Ternyata guru lain pun memiliki pertanyaan yang sama dengan yang saya alami. Jadi, guru lain pun juga merasa kesulitan melihat anak ini sangat pasif, kemudian terlalu pendiam. Jadi, sulit untuk diajak berkomunikasi, seperti itu. Oh, gitu. Apakah Ibu juga pernah bertanya mungkin kepada orang tua atau temannya? Siapa tahu dia memiliki permasalahan dengan teman atau bahkan punya masalah dengan keluarga. Iya. Saya juga pernah, Bu Tri, bertanya dengan teman-teman sekelasnya, Bu Tri. Namun teman-temannya juga sering ternyata juga kurang mengetahui tentang permasalahan anak ini. Padahal mereka sudah berusaha untuk mengajak anak ini untuk bermain bersama dan mengerjakan tugas kelompok dan diskusi secara bersama-sama. Sedangkan untuk orang tuanya, saya sudah pernah memanggil, tetapi belum dapat hadir ke sekolah karena kesibukan pekerjaan orang tuanya. Oh, gitu. Apakah saya banyak bertanya ya, apakah siswa ini pernah mengalami trauma ya? Misalnya pembulian atau apa semacam dia minder atau bagaimana ya dalam pertemanannya di sekolah atau mungkin bisa juga pertemanan di rumah misalnya. Iya. Kalau menurut pengamatan saya selama ini, Bu Tri,
Siswa ini sepertinya tidak pernah mengalami pembulian. Di rumah juga sepertinya kurang bergaul dengan lingkungan sekitar Oh, karena orang gitu. tuanya sibuk bekerja. Dan anak ini Iya, iya, banyak iya. menghabiskan waktu di rumah seperti itu, Bu. Jadi banyak sendiri begitu ya, mungkin Iya, ya. betul. Jadi di rumah dengan siapa ya? Setahu Bu Siska ini, Oh, anak gitu. ini kalau orang tuanya itu sering karena pekerjaan pergi sering tidak di rumah ya. Iya. Menurut informasi yang saya pernah dapatkan dari wali kelas sebelumnya, siswa ini adalah anak pertama, Bu. Dan Oh iya, dia dan dia memiliki 2 orang adik yang masih kecil. oh Sementara orang gitu. tua sibuk bekerja, kedua Mhm. adiknya ini diasuh oleh babysitter. Nah, Oh anak iya, ini iya, iya. harus belajar mandiri dan banyak menghabiskan waktu dengan HP. Mungkin itu sepertinya penyebabnya, jadi dia banyak Oh, bunuh diri itu karena iya, iya, iya. HP itu Saya ya. mengerti. Iya. Jadi dia di rumah ada 2 adiknya, orang tua jarang di rumah karena pekerjaan, lalu ada penanggung jawab yang mendampingi, yang mengasuh dia di rumah, seorang baby sister ya. Kemudian hari-hari dia di rumah itu dia banyak habiskan waktu dengan bermain HP. Ya, betul Mungkin Bu Tri, betul masih sering seperti itu. juga dengan mendampingi kedua adiknya ya. Iya, Nah, betul. jadi itu mungkin jadi salah satu alasan dia asik dengan diri sendirinya saja, Iya, iya. gitu. Mungkin seperti itu Bu Tri. Ya, oke. Kalau begitu dari percakapan kita hari ini, obrolan kita atau sharing kita hari ini, Bu Siska, apakah Bu Siska yang ingin dapatkan dari Bu Siska berbagi dengan saya ini? Iya Bu Tri, terima kasih. Saya Ya, ingin sekali ya, anak ini mengalami perubahan. Jadi peserta didik saya yang pasif ini bisa aktif lagi dalam pembelajaran, mau bermain bersama teman-temannya, mau bergaul dan mudah beradaptasi dengan orang lain, seperti itu Bu Tri. oh gitu ya ya. Iya. Nah, dengan situasi yang sekarang ini, seperti apa yang Ibu pikirkan? Bagaimana membuat peserta didik yang pasif ini menjadi peserta didik yang aktif? Ya. Ya, Mungkin saya nanti akan melakukan pendampingan tersendiri dengan anak ini, Bu Tri. ya baik. Sehingga saya dapat mengetahui sebenarnya alasannya mengapa dia sangat pasif dan tidak mau terlibat aktif dalam proses belajar mengajar di kelas atau dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Atau saya juga nanti bisa dengan cara memberikan motivasi secara pribadi kepada dirinya agar dapat terlibat di kelas, agar dapat bermain kembali bersama teman-teman, bergembira gitu. Jadi anak yang ceria seperti itu, Bu Tri. Baik, Bu Siska, dengan 2 cara yang Ibu lakukan itu, yaitu misalnya tadi ya yang Ibu rencanakan akan melakukan pendampingan, memberikan motivasi, dorongan yang baik supaya ada perubahan dia tidak pasif lagi. Mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Menurut Ibu, apakah cara itu yang paling efektif sehingga Ibu dapat melakukan dalam waktu yang Ibu rencanakan? Ya. Pertama kali yang akan saya lakukan mungkin, yang pertama saya lakukan akan memberikan pendampingan dan motivasi, Bu Tri. Nah, Ya. jika kepercayaan dirinya sudah nampak, pasti kegiatan lain juga akan mengikuti. Nah, saya juga akan mengajak siswa ini untuk mengikuti beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakatnya. Karena anak ini banyak bermain HP, pasti dia banyak mengetahui tentang aplikasi-aplikasi. Mungkin nanti saya arahkan dia untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler desain grafis. Nah, karena ini juga pintar, mungkin juga nanti saya akan arahkan dia untuk mengikuti ekstrakurikuler science club seperti itu. Jadi bisa
Jadi bakatnya bisa tersalurkan seperti itu, Bu Tri. Oh, gitu ya. Baik. Selain Bu Siska, ya, siapa menurut Ibu yang bisa Ibu ajak berkolaborasi dalam melakukan kegiatan atau aktivitas anak tersebut? Iya. Saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Karena sulit untuk bertemu di sekolah, saya akan menghubungi orang tuanya dengan telepon atau saya dapat berkunjung ke rumah orang tuanya. Di situ saya akan berkolaborasi bersama orang tuanya untuk mendampingi anak ini, gitu. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru mata pelajaran lain supaya dapat membangkitkan semangat anak ini. Seperti itu, Bu Tri. Jadi Ibu menganggap bahwa efektif sekali jika Ibu melakukan home visit ya? Iya, Bu. Ke rumahnya sambil Ibu melihat bagaimana sih kegiatan dia di rumah, bagaimana sih sikap-sikap dia di rumah, perilaku orang tua atau anggota keluarga yang lain yang ada di rumah terhadap dia. Gitu ya, sekalian untuk bersilaturahmi. Iya, Bu Tri, seperti itu. Sangat itu. Nah, nanti semoga Ibu Siska dalam berkolaborasi ini dapat menjadi berubah untuk anak tersebut, perilakunya yang dari pasif menjadi seperti yang kita inginkan, yaitu aktif dengan teman-temannya. Betul, Bu Tri. Iya. Nah, Bu Siska, dari percakapan kita hari ini, dialog kita hari ini, Ibu sharing, apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan kita dengan sharing kita hari ini, Bu Tri, saya agak lega sehingga saya bisa menemukan solusi untuk membantu anak ini. Anak yang pasif dalam pembelajaran bisa menjadi aktif lagi dalam proses pembelajaran sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Saya juga bisa membimbing secara personal untuk anak ini dan dapat memberikan motivasi pada dirinya. Juga saya akan berusaha untuk mencari tahu bakat dan minat siswa untuk mengembangkan kreativitas dan rasa percaya dirinya. Saya juga akan minta tolong kepada Bu Tri, kepada kepala sekolah, dan para rekan sejawat untuk mengingatkan saya untuk melakukan proses mengajar di kelas sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seperti itu, Bu Tri. Iya. Nah, niat-niat baik itu yang akan Ibu lakukan terhadap perubahan anak ini, kapan itu akan dilakukan, Bu? Ya. Karena saya dapat bertemu siswa ini setiap hari, saya akan melakukan ini dalam saat ini, Bu. Saat ini saya ikan gabus, ikan sepat ya. Ikan sepat, ikan gabus ya. Semakin cepat semakin bagus ya, kata orang. Iya, Bu Tri. Oke, dalam waktu dekat ini ya. Iya. Baiklah Bu Siska, terima kasih banyak untuk sharingnya, berbagi pengalamannya. Semoga di minggu ini apa yang akan Bu Siska rencanakan terhadap anak ini dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan kita bersama. Saya ingin dengar cerita ini tentang perkembangannya ya. Nanti kita bisa ketemu lagi. Semoga kegiatan belajar mengajarnya akan menjadi semakin hidup. Iya, terima kasih Putri. Menemukan kepercayaan diri, kemudian berubah terhadap dirinya, dan itu juga akan merubah suasana kelas tersebut. Termasuk juga merubah ibu gurunya di dalam memberikan KBM setiap harinya. Semangat di dalam membuat perubahan yang positif.
Iya. Begitu. Ya, terima kasih Bu Tri atas motivasinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Semoga Sama-sama. nanti ada perubahan dalam diri saya dan bagi anak didik saya. Terima kasih banyak. Oke, selamat berjuang. Semangat. Semangat. Terima kasih Bu Tri. Selamat Ya, siang. selamat siang. Silakan boleh kembali lagi ke kelas. Ya, makasih. Dah. Selamat siang Bu Tri. Selamat siang Bu Siska. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat ya Bu? Sehat Bu. Ya. Puji Tuhan, saya masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas di sekolah dengan sesuai dengan rencana saya dan juga yang pasti rencana sekolah. Pembelajaran hari ini lancar ya Bu Tri ya? Puji Tuhan, lancar Bu. Tapi ya maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin sharing dengan Bu Siska sebagai kepala sekolah saya, sebagai pemimpin saya, dan juga pembimbing kami, di mana ada sesuatu hal yang ingin saya utarakan di sini, yaitu mengenai perilaku dari salah satu siswa saya di kelas. Begitu, Iya. Bu. Oh gitu, iya Bu. Baik Bu, apa sesuatu hal yang ada di kelas Ibu menjadi permasalahan di kelas Ibu? Silakan Bu Tri jika ingin bercerita dengan saya persilahkan. Bisa diceritakan secara detail ya Bu? Iya Bu, jadi begini Bu, kelas saya itu kan ada 31 siswa ya. Salah satu siswa saya itu sangat apa ya, memporsir ya, tidak sih, tapi membuat saya terlalu amat dan sangat harus memperhatikan. Jadi anak saya ini yang di kelas ini tuh geraknya itu waduh luar biasa pokoknya Bu. Sampai saya harus lari ke sana, lari ke sini untuk mengendalikannya. Mungkin orang di luar sana mengatakan hiperaktif ya. Hiperaktif. Lalu jadi kalau di kelas itu hampir setiap hari itu anak ini nih mengganggu ya, tidak terlalu kondusif di kelas saya itu. Ada saja anak yang teriak-teriak memanggil namanya itu melapor gitu ya. Putri, ini ganggu ambil pensil saya. Yang lain, Putri dia ambil buku saya, lempar tas saya dan segala macam. Nah, kalau saya perhatikan memang sangat-sangat apa ya, mengganggu temannya Bu. Jadi ya memang belum ada sih komplain dari orang tua. Jadi kelas saya ini jadi semacam apa ya, dikit-dikit anak itu lapor, anak yang teman-temannya lapor, dia ini begini, dia itu begitu. Nah, ini jadi satu permasalahan ya bagi saya. Jadi anak saya itu ya agak jengkel, tapi ya bagaimana ya ini namanya anak murid saya. Jadi itu seperti itu. Oh seperti itu ya Bu Tri. Jadi anak ini adalah anak yang sangat aktif gitu ya Bu Tri ya? Iya. Sampai-sampai saya itu pernah berpikir gini, kok ya dia ini nggak pernah merasa capek apa ya badannya ya, lari sana lari sini, kadang jungkir balik sana sini sampai lantai itu bersih itu, terkena pakaiannya. Kalau dalam pembelajaran seperti itu Bu Tri, apakah anak ini termasuk anak yang pintar atau anak yang kurang? Kalau mendapat pembelajaran itu seperti apa Bu Tri? Bisa diceritakan? Kalau dalam pembelajaran dia bisa Bu, bisa nyambung lah ya, kalau saya mengatakan nyambung. Apa yang saya ajarkan nyambung, tapi ya hanya sekilas gitulah ya. Dia mengerti tapi tidak bisa fokus, tidak bisa tenang seperti kawannya mengikuti pelajaran. Iya. Nggak bisa.
pernah tidak Ibu bertanya dengan guru mata pelajaran lain, apakah siswa ini dalam Iya. pembelajaran lain, dalam pelajaran lain, apakah dia ini juga sifatnya juga seperti itu, Bu Tri? Nah, saya nggak sampai bertanya, Bu. Mereka guru-guru itu sudah semacam mengeluh ya ke saya. Putri, itu kok anaknya itu kok nggak bisa diam ya. Lalu guru yang lain juga, saya pelajaran PJOK sama dia tuh lari, nggak tahu arah. Gitu. Jadi ya namanya anak masih berumur 7 tahun ya, nah, gitu. Tapi kenapa yang lain bisa tertib, anak ini muter aja, nggak jelas gitu. Tapi ya dia kegiatannya asik dengan dirinya sendiri. Gitu. Berarti sama saja ya Bu Tri ya dengan guru lain seperti itu ya? Iya, sama Bu. Apakah Bu Tri juga pernah menghubungi orang tuanya, mendatangkan orang tuanya, sehingga Bu Tri bisa bertanya, kira-kira penyebab anak ini sangat aktif itu seperti apa gitu? Atau pernah tanya sama orang tuanya, pernah tidak? Dites gitu ya, dites psikologi gitu ya, apakah termasuk siswa yang hiperaktif atau bagaimana gitu Bu Tri? Saya pernah cari data ya, ketika awal tahun ajaran tahun yang lalu itu ketika dia mulai masuk, saya cari data-datanya dan saya temukan hasil tes psikologi dia saat sebelum masuk ke sekolah kita itu baik, tidak ada terjadi permasalahan apa-apa dengan psikisnya ya. Itu Bu. Jadi aku tuh gini, apalah ini, lalu saya pernah juga mencoba menghubungi orang tuanya. Ternyata ya untuk secara ekonomi orang tuanya ya berada ya. Kemudian orang tuanya itu kerja di luar kota, Bu. Dia hanya dengan neneknya ya. Jadi anaknya cuma satu, dia itu sematawayang. Lalu neneknya juga sudah umur ya. Oh gitu. Mendampingi dia. Nah, orang tuanya itu paling hanya berapa hari sekali berada di rumah. Tapi Kalau dari lingkungan dan keadaan keluarganya menurut Bu Tri seperti apa? Kalau dari lingkungannya dia tidak terlalu dikenal ya, karena anak ini memang selalu di dalam rumah dan kalau tetangganya cerita, saya tanya-tanya ke tetangganya itu dia tidak dikenal lah ya di situ ya. Ya ada tetangga yang kenal tapi tidak banyak sih temannya. Juga rumahnya besar. Gitu. Aktivitas itu mungkin untuk seorang anak itu cukup sekali ya untuk lari-lari itu. Tetangganya sih. Nah, kalau begitu apa yang ingin Bu Tri dapatkan dari sharing kita hari ini? Kira-kira nanti Bu Tri bisa mencari solusi dari permasalahan anak ini seperti apa? Jadi begini Bu, dengan saya datang ke Ibu, saya menceritakan permasalahan atau situasi kelas yang sedang saya hadapi, saya ingin anak itu mengalami perubahan. Ya. Jadi seperti peserta didik bisa tenang, bisa fokus, lalu nurut, ya, tidak ada lagi kata tidak mau atau enggak gitu. Saya meminta dia untuk melakukan hal yang baik menurut saya, dia tidak mau melakukan. Nah, ini mau saya merubah, ya mau melakukan. Kemudian bisa fokus gitu dengan pembelajaran di kelas, seperti teman-teman yang lain tentunya. Nah, sekarang dengan situasi yang seperti ini, kira-kira apa yang Bu Tri pikirkan? Bagaimana cara membuat peserta didik yang aktif ini menjadi peserta didik yang lebih tenang, yang lebih fokus? Nah, Ibu mau melakukan apa sih Bu? Kira-kira setelah ini mau melakukan apa? Saya pernah sih Bu ya mencoba berdialog gitu, tapi ya memang agak susah dengan anak ini karena memang anak ini nggak bisa diem, maunya gerak aja kemana, kegiatannya ada terus. Kemudian saya berencana akan memberikan pendampingan.
Mhm. Walaupun itu perlu, saya juga bisa datang ke rumahnya, Mhm. bersilaturahmi. Kalau Iya, perlu juga bisa betul. bersama dia di rumahnya. Betul betul. Lalu dari situ saya bisa mengetahui alasannya, kenapa sih anak ini kok nggak bisa diem ya? Nah, Mhm. kenapa dia juga terlalu aktif, tidak bisa tenang, terlebih dalam proses belajar di kelas. Dan saya juga akan merubah mungkin dengan model model pembelajaran saya di kelas yang Mhm. sesuai dengan sikap serta gaya belajar Mhm. anak ini. Mhm. Gitu, Bu. Wah, baik sekali Bu, solusi yang sudah Ibu pikirkan ya Bu ya, gitu. Jadi kalau yang saya tangkap tadi berarti ada 2 cara yang nanti bisa Ibu lakukan ya, Iya, yaitu Bu. dengan cara melakukan pendampingan dan memberikan motivasi gitu, seperti itu ya Bu ya? Iya, Iya. Nah, iya. kalau menurut Ibu dari kedua cara tersebut, mana yang nanti akan Ibu lakukan terlebih dahulu yang paling urgent gitu ya, yang menurut Ibu paling efektif yang dapat Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Ya, saya akan memberikan pendampingan, Bu, serta motivasi. Motivasi maksud saya seperti ini, kalau kamu tenang, kamu bisa fokus mengerjakan tugas yang dari Ibu selesai, pasti kamu akan begini, gitu. Mhm. Pasti kamu akan selesai mengerjakan tugas, kamu dapat nilai, kamu dapat mengerti pelajaran ini. Nah, ini motivasi yang harus saya bangun setiap saat saya ada bersama dia. Iya, Itu cara yang menurut saya yang paling efektif, Ibu. iya. Baik sekali, Bu, itu sangat bermanfaat sekali baik buat anaknya ya, Bu, ya. Nah, Iya, mudah-mudahan. dari kegiatan tersebut, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan tidak dalam membantu anak ini untuk melakukan aktivitas anak? Perlu bantuan dari orang lain atau tidak, Putri? Oh ya, sangat Bu. Saya tidak bisa kerja sendiri, saya harus berkolaborasi. Terlebih berkolaborasi dengan orang tuanya yang Mhm. sampai saat ini belum bisa saya hubungi ya. Dan Betul, saya berharap mhm. bisa eh, Mhm. menghubungi, lalu menjalin kerjasama, berkolaborasi Mhm. bagaimana merubah anak ini dalam sikap dan perilakunya yang aktif Iya, tadi, terlalu aktif luar biasa itu mhm. menjadi tenang, menjadi terkendali, begitu. Dan Mhm. juga dengan guru-guru mata pelajaran lain yang mengampu pelajaran selain yang saya ajarkan di kelas. Iya. Kira-kira kapan Ibu mau memulai pendampingan kepada anak ini, Bu? Ya, secepatnya Bu, gitu. Mhm mhm. Karena memang sekarang setiap hari saya bertemu dengan dia, maka Mhm. pendampingan itu Mhm. harus segera saya laksanakan. Iya iya. Sehingga apa yang saya rencanakan, saya harapkan terjadi perubahan dalam dirinya segera muncul dan mulai nampak. Oh, iya Begitu, Bu. iya. Baiklah, Bu Tri, dari pembicaraan kita hari ini, semoga Bu Tri tambah semangat lagi dalam pendampingan kepada anak-anak, terlebih kepada anak Amin, yang Bu. sangat aktif ini ya, Bu, ya. Ibu bisa Ya, Bu, melakukan terima kasih. pendampingan, ya. Kalau misalnya tidak bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa melakukan home visit. Nanti juga saya dan teman-teman juga akan membantu Bu Tri dalam perkembangan anak ini dan teman-temannya yang lain. Gitu ya, Bu Tri ya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih banyak untuk Bu Tri atas sharing kita hari ini. Semoga dengan cerita hari ini Bu Tri bisa lebih lega lagi, lebih semangat lagi dalam belajar ya Bu Tri ya. Amin. Saya berharap minggu depan kita bisa bertemu lagi Bu Tri, supaya Bu Tri bisa menceritakan kembali perkembangan dari anak ini seperti apa. Jadi saya mau lihat ada perkembangan tidak dari pendampingan yang Ibu berikan. Seperti itu ya Iya, Bu Bu. ya? Ya, Iya, Bu. Oke. ya. Semoga nanti kegiatan mengajar belajar Ibu di kelas semakin hidup ya Bu Tri, dan siswa Amin. tersebut dapat lebih semangat lagi belajarnya, lebih tereksplor lagi bakat dan minatnya, seperti itu. Iya, Bu. Ya, Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. sama-sama Bu Tri, sampai Saya ketemu permisi, lagi. Bu. Ya, sampai ketemu lagi Selamat Bu Tri. siang. Selamat Oke, siang, terima kasih. selamat bekerja kembali. Terima kasih, Bu. Ya.